Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV. Di sore hari ini masih dalam acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi, yang di sore hari ini beliau sedang memberikan ceramah atau tausiah kepada kita dengan tema sholawat Nabi. Dan tadi sebelum jeda sudah kita simak dan dengarkan bersama pencerahan dan juga nasihat dari Ustadz tentang bagaimana pentingnya sholawat kepada Nabi itu tidak boleh diganggu gugat, Ustadz, ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Dan tadi Ustadz bisa diberikan sedikit nasihat kepada kita bagaimana kita tahu ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang mempolitisir agama seperti Ustadz bilang tadi, supaya kita tidak terjerumus kepada orang-orang seperti itu, Pak Ustadz. Ya. Orang-orang yang mempolitisir agama itu dari setelah Nabi Muhammad meninggal sudah mulai ada. Terus silih berganti sampai kita sekarang. Itu terjadi perang sesama muslim, mengkafirkan, ya kan? Ini memang skenario-nya dari Israel, sehingga dibikinkan buat umat Islam itu musuh fiktif, musuh pengganti Israel. Makanya sekarang nggak ada kedengaran awas Israel, awas Yahudi, nggak ada. Awas itu, yang itu muslim, saudaranya sendiri, awas. Nah, maka terjadi peperangan muslim sesama muslim itu di Timur Tengah. Nggak cukup udah hancur kayak gitu, nggak mau berhenti itu. Sudah harta habis, uang minyak habis, mati banyak, perempuan di Yaman, ibu-ibu mati, bayi-bayi mati. Kalau ada yang nyebut gini seperti saya nyebut, dimarahi. Televisi di Lebanon nyebut kayak gini, marah itu. Tutup, jangan sebut itu, dia tutup. Tapi ada. Ya, terus saya mesti bohongin lagi orang Indonesia, ya enggak lah. Kita harus hati-hati, berita juga banyak bohong, televisi pun banyak dibayar. Ini apa adanya. Kita sekarang jaga keluarga saja, jaga keluarga baik-baik. Sudah apa yang kita yakini sejak udah. Kalau soal politik ini sudah kayak benang kusut. Gak tahu yang mana itu. Di Turki hantam ini hantam ini ISIS. Bashar Assad, Turki perang lagi sama Kurdi. Kurdi lagi lawan lagi sama Arab, Sunni sama Sunni. Ini Sunni Irak, Sunni Arab, ini Sunni Kurdi. Bantem lagi. Pihak yang ngadu ada terus. Yang mau apa terjadi? Nanti dunia barat yang mendamaikan. Musuh Islam ketawa saja. Mau apa jadi seperti itu? Terus nanti orang Islam bangga dengan bunuh-bunuh semua di sana sini. Orang kafir dibunuh, orang Islam dibunuh, Syiah dibunuh, Sunni dibunuh. Kalau di Yaman bunuh Syiahnya tuh tiap hari Jumat. Orang Syiah lagi sholat Jumat tuh dibom dari atas. Itu tiap Jumat. Nah kalau ya begitu sudah mau diapain? Sampai kapan? Dan menanamkan kebencian, itu yang politisir agama. Pidato di mana-mana, di YouTube di mana tulis menanam kebencian kepada sesama muslim. Walaupun muslimnya katakanlah salah dikit, terus kenapa harus ditanamkan kebencian? Ada dari ajaran Al-Quran, hadis, pendapat ulama manapun suruh pidato menanamkan kebencian? Gak ada kan? Nah terus kalau ini dianggap yang benar, agama Islam yang benar itu yang benci, yang bawa bom, bunuh diri. Nah bunuh diri itu udah haram. Dulu ulama Saudi berfatwa ada orang bunuh diri di Israel, haram. Orang Yahudi mati banyak, tidak boleh bunuh diri, haram. Tapi ketika orang datang membunuh diri di masjid orang Syiah, bagus, nanti dapat bidadari. Nah, ini fatwa sudah dipolitisir. Nah, kita mesti buka seperti ini walaupun pahit. Saya tidak mau nanam kebencian kepada sana sini, tidak. Tapi kalau terus ditutup seperti ini, kasihan dong bangsaku. Dia sekarang kasihan, sebagian umat ini nggak tahu siapa benar siapa salah, kasihan. Sedih saya, tukul air mata saya di satu pengajian itu. Ustaz, kalau itu nanti mazhab itu banyak anak saya gimana dibunuh? Kalau Syiah banyak nanti anak saya dibunuh. Karena saya mau tanya, saya juga nggak Syiah, jangan jadi Syiah. Tapi pernah ada orang Syiah bunuh diri? Pernah ada satu orang Syiah jadi ISIS, jadi Al-Qaeda? Nggak ada. Menurut Said Akhil Siraj, yang jadi teroris ini semua Wahabi. Kenapa jadi dibalik, orang Wahabi menuduh yang dibunuh, yang dikorbanin itu Syiah banyak. Saya terpaksa buka ini untuk terbuka apa adanya. Tapi bukan berarti kita harus pindah agama, pindah mazhab. Kita di Indonesia udah Muhammadiyah, udah NU, udah Persis, terus seperti itu.
tidak usah pindah mazhab. Sudah baik. Tapi harus tahu mana benar, mana salah. Supaya kita tidak zalim. Itu yang saya maksud. Baik Ustaz, ada penelpon, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, dari mana Bu? Ibu Widya dari Bekasi. Ya, Ibu Widya, silakan dengan Ustadz Zen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan mu'alaf, cuman sudah dari tahun 96. Saya itu selama ini ikut tarbiyah. Dulu awal-awalnya baik gitu, tidak ada saya berbau politik gitu. Setelah lama-lama kesini, saya rasa saya selalu bertentangan gitu dengan hati nurani saya. Rugi saya mengatakan bahwa ada satu ulama besar lah di Indonesia yang sangat saya dari dulu itu kalau tahu Syiah saya sangat merasuk dalam hati saya gitu. Yang mungkin pengetahuan saya kan masih belum tahu apa-apa. Saya sebutkan namanya, boleh nggak Pak? Boleh. Pak Quraisy Shihab disebut bid'ah Syiah. Saya selalu bilang itu tidak mungkin gitu. Saya menyatakan langsung dengan murabi saya. Tapi selalu dikatakan seperti itu. Jadi saya bingung. Sementara saya kan dari Nasrani masuk ke Muslim itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Memang dari kecil orang tua saya selalu dulu pernah mau dibakar, saya ditutupin kepalanya. Tapi alhamdulillah kemarin ibu saya sakit kanker, saya asuh selama 1 bulan. Alhamdulillah Muslim Pak Ustadz. Dengan rasa cinta yang saya tujuannya Allah saja. Dengan kebodohan saya pokoknya ikhlas karena Allah. Dengan tidak tahunya keilmuan saya tidak memandang perbedaan. Pokoknya saya tahunya Allah, dengan Rasulullah selalu insya Allah saya jalankan itu saja. Tapi setelah kesini kayaknya bergolong-golong, saya bingung. Saya jadi kok Islam lama-lama seperti ini gitu. Saya ingin saya tanyakan, saya menuntut ilmunya saya harus teruskan atau bagaimana? Sementara saya bingung lagi mau nyari kemana lagi gitu Pak Ustadz. Itu aja. Terima kasih Bu. Jadi intinya minta nasihat Ustadz. Betul. Belajar seperti apa harusnya. Banyak seperti beliau ini banyak. Bingung semua sekarang. Jadi begini. Dia bilang tadi biasa ikut Dr. Gures ya. Iya. Itu udah benar. Dr. Gures itu sudah, alhamdulillah, saya pun belajar dari dia. Ilmunya sangat tinggi. Dia selalu kakak kelas saya dulu tuh, sampai ke Mesir ya. Dan dia seorang yang taat beragama dan jujur sekali. Jadi ikutilah dia. Banyak juga ustadz-ustadz lain. Ya. Jadi begini saja. Siapa namanya tadi? Bu Winda. Ya, baiklah siapapun ustadz itu mengajak kepada kebaikan, ikuti saja. Bila mengajak kepada menyebar kebencian, ya jangan diikuti. Nah ini yang mengajar dengan tulus, menyampaikan ajaran Islam yang benar, itu selalu baik. Mengajak kepada kebaikan. Nah yang mengajak perpecahan, mengkafirkan sini, sana kafir, situ sesat, itu yang salah. Itu yang politik. Nah yang politik dimanapun tidak bisa dihindari. Dimanapun. Ya kita ikuti di Indonesia ini insya Allah nggak ada, sedikit sekali. Hanya walaupun sedikit uangnya banyak. Jadi televisinya banyak, radio amatirnya banyak. Trompetnya juga banyak. Ya, maaf saya terbuka saja supaya tahu. Kita tidak mau. Tapi bedanya apa? Kita tidak boleh membalas. Tidak boleh juga nyalahkan dia. Tapi menyampaikan supaya orang itu berhati-hati. Apa yang Anda sudah lakukan itu sudah benar. Ikuti Dr. Gures, ulama apapun, NU, Muhammadiyah itu semua baik. Ikuti saja. Selama tidak mengajak gontok-gontokan. Tidak mengajak perpecahan. Ya, dari dulu ulama kita Indonesia baik-baik banyak sekali. Ya, ikuti sampai sekarang. Dari NU kah, dari Muhammadiyah kah, Dr. Gures kah, siapa lagi itu. Selama dia tidak dibayar oleh luar negeri, tidak ikut-ikutan menanam kebencian, ya, ada itu kita nggak bisa hindari, itu ujian buat kita, ujian. Kan dari Quran dikatakan setelah kita bersyahadat, kata Allah, apakah aku terima begitu saja kau menyatakan beriman? Tidak kuuji, akan kuuji seperti sebagaimana umat terdahulu. Al-Quran Al-Ankabut ayat 2. Jadi ujian ini, Anda insya Allah selamat, bertanya seperti ini bagus, nanti bisa tanya lagi sama ustadz yang lain. Dan ikuti Dr. Gures sudah benar, ikuti ustadz-ustadz di Rasil juga benar.
tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Tidak kemana-mana. Kita selamat di Indonesia. Di luar itu itu diadu oleh pihak lain. Diadu oleh Israel itu. Terus terang saja, benar-benar diadu. Negara yang menyerang, ya, ngebom, itu pakai pesawat, pilotnya juga Israel. Senjatanya semua dari Eropa dan Amerika. Dan yang negara yang menyerang itu semua yang berkiblat menjadi anak buah Amerika. Itu masalahnya. Nah, kita di Indonesia ini alhamdulillah selamat, insya Allah tidak akan bisa diadu. Usaha untuk mengadu ada, tapi tidak dilayani, alhamdulillah. Dan negara kita juga kuat, alhamdulillah, polisi kita, intel kita itu cerdas banget, sudah tahu semua. Jadi yakin aman insya Allah. Tenang saja, ibadah seperti biasa. Kecil itu nggak ada apa-apanya. Dia kita aman, nggak ada apa-apa sih. Hatta bom selalu nggak ada. Kemarin yang di mana Jakarta Timur itu urusan bisnis, nggak ada hubungannya dengan ini. Insya Allah Muslim ini kita di sini baik. Di Arab juga semuanya baik. Itu yang bikin kacau hanya sedikit orang berebut jabatan, berebut kekuasaan. Di masjid-masjid orang ibadah bagus, di Mekah juga bagus. Semua orang di Saudi bagus, di Irak, di Suriah juga bagus, semuanya baik. Ini yang ribut ini orang berebut politik. Pemimpin. Nah, di situ masalahnya. Kiai-kiainya baik, semuanya bagus. Aman-aman saja insya Allah. Ya, jadi intinya belajarlah dari setiap ulama-ulama atau ustadz yang tidak mengajarkan kebencian, Ustadz ya? Nggak ada. Ya. Semua muslimin apapun mazhabnya dia sujud saudara kita. Mau Wahabi, mau Syiah, mau apa. Nggak ada masalah. Baik Pak Ustadz, kita beralih ke SMS selanjutnya. Ini dari Ibu Sofi di Kalibata. Assalamualaikum Ustadz Zen. Apakah Rasulullah kalau sholat juga membaca sholawat untuk dirinya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, beliau baca karena dia juga diperintah oleh Allah. Dan dia sebagai imam, sebagai nabi ya, memberitahulah dan kepada pengikutnya dia baca. Kemudian SMS berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya minta pendapatnya. Kami selalu mengamalkan salawat nariyah. Kebetulan setiap malam Selasa selalu mendawamkan sholawat tersebut bersama jamaah. Bagaimana pendapat Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Memang salawat di kita itu banyak. Salawat nariyah, salawat tibil kulub, salawat. Silakan saja, tidak dibaca di sholat. Baca di sholat yang diajari Nabi saja. Yang biasa kita baca itu. Ya, salawat pada Nabi, keluarganya, pada Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Itu sudah benar. Dan itu di sholat ikuti Nabi. Di luar sholat silakan saja. Itu bukan maksiat kok. Tidak bid'ah juga. Kan ibadah biasa itu. Ibadah non formal. Yang non formal itu tidak apa? Tidak mesti pakai dalil. Ini coba saya beri contoh. Bismillahirrabbilalamin. Boleh nggak? Boleh. Nggak biasa. Tapi salah nggak? Tidak. Nah sudah. Dengan nama Allah yang melihara alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilalamin. Nggak ada riwayat tuh. Dengan nama Allah pemelihara. Boleh. Kalau saya baca itu. Kenapa? Baik-baik saja. Saya tidak bilang ini Quran. Iya. Nah, kecuali saya bilang Quran baru salah kan gitu. Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji bagi Allah yang Rahman Rahim. Kenapa nggak boleh? Ya. Tidak bid'ah. Jadi nggak sempit gitu ya. Bid'ah itu, nah menebar kebencian itu bid'ah. Jadi yang berbahaya, yang haram, mengadu domba, menebar kebencian, mau merubah salawat dibaca sholat nggak boleh, itu bid'ah itu. Kalau kebaikan nggak bid'ah, saya duduk terus saya bertahlil la ilaha illallah subhanallah. Nah, kenapa di mana saja berzikir? Kalau ada orang meninggal, mau ada orang sakit, mau ada orang hidup, baca aja. Nah terus kenapa pahalanya kirim kepada orang mati? Ya itu suka-suka aku lah. Terus Allah tidak terima, dari mana kau tahu? Emang kamu wakil Tuhan? Kalau Tuhan mau terima kenapa? Kalau Tuhan mau terima kenapa? Dari mana dalil? Oh dalilnya mudah, Allah itu maha bijaksana, maha penyayang, maha pengampun. Kalau saya nangis-nangis merengek minta nenek saya diampunin, bisa nggak Tuhan ampunin kalau dia mau? Insya Allah. Bisa nggak Tuhan dilarang sama orang? Ya nggak bisa, suka-suka dia. Kalau dia kesian sama saya, diampunin nenek saya apa salahnya? Kalau dia Ghafurur Rahim, dia pengampun. Nah begitu pakai pikiran yang normal lah. Kenallah Allah. Allah itu ya Allah Rahman Rahim. Nabi ibadi beritahu kepada hambaku ini anal anil Ghafurur Rahim. Aku maha pengampun penyayang. Begitu. Jadi jangan kira-kira Tuhan tuh kayak jaksa gitu. Dan terikat dengan undang-undang. Kita terikat dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan uraian hadis. Allah tidak terikat. Dia tidak terikat dengan firman-Nya dia sendiri. Suka-suka dia. May yaghfiru liman yasha, diampuni siapa dia mau. Wa yu'adzibu man yasha, disiksa siapa dia mau. Suka-suka dia. Mau apa? Dia Tuhan.
Nah kan begitu, tapi untungnya Tuhan kita itu lebih cenderung memaafkan, lebih berat cintanya, maafnya daripada marahnya. Itu, silakan. Baik, semoga jawaban dari Ustaz tadi menjadi pencerahan untuk kita. Sampai selanjutnya dari Bapak Lilik di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Zen, apakah setan atau jin juga mengetahui isi hati manusia? Karena bisikan godaan-godaan selalu timbul di dalam hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang dia bisa mengetahui isi hati. Sebagian, ada sebagian yang bisa dan sebagian tidak. Tapi yang paling pasti tahu itu arwah-arwah suci. Ya, arwah suci, wali-wali, ya, wali songo dan sebagainya itu dia tahu. Dia tembus, tidak ada sekatan. Kita masih hidup ada sekatan, dia nggak ada sekatan. Siapa yang masih hidup nggak ada sekatan? Bisa tembus ke dalam tanah, bisa tembus sampai berapa ribu kilometer dia bisa lihat. Bisa tembus waktunya masih berapa tahun lagi, berapa saat lagi dia udah bisa tahu. Khidir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Nemui hambaku yang aku beri rahmat. Wa ataina min ladunna ilma. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan, menemui hamba Allah. Fawajada abdan min ibadina, daripada hamba kami. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan, kami beri rahmat min ladunna. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu, dan kami ajarin min ladunna, daripada kami ilmu. Nggak pakai sekolah, langsung dapat ilmu kasyaf, bisa tembus di bawah tanah ada harta anak yatim. Sebentar lagi perahu ini mau diambil sama Raja Zalim, ini anak nakal nanti, ya tahu. Nabi Musa Rasul nggak punya ilmu tuh, Khidir punya. Nah itulah, jadi banyak yang gaib-gaib, hal-hal yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Di selembar kuman itu ada berapa juta kuman, bisa kita lihat, satu ekor pun kita nggak lihat. Di selembar daun, itu dunia besar, tuh daun itu, ada kuman penghuninya, makhluknya, berjuta-juta di situ, di selembar daun saja. Lah di situ kita harus tahu diri, kita tidak tahu segala-gala, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Di balik dinding ada apa aja nggak tahu kita lemah manusia ini. Maka itu tunduk saja kepada Quran dan Sunnah Nabi, kan gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan masalah hari akhir. Menurut yang saya dapatkan, hari akhir atau kiamat sudah sangat dekat, karena tanda-tanda kiamat sudah banyak. Salah satunya Arab Saudi turun salju, Sungai Efrat dan Danau Tiberias mengering, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kiamat dari hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya sudah ada semua. Termasuk tadi berebutan. Orang-orang dulu miskin, alas kaki aja nggak punya, sandal aja nggak punya. Kini berlomba-lomba main tinggi-tinggian bangunan. Sudah. Saudi bikin bangunan tinggi, ini nggak mau kalah. Bahrain nggak mau kalah, Kuwait nggak mau kalah. Begitulah terus main tinggi-tinggian terus sampai sekarang. Dulunya dia pengembala. Sandal aja susah dia punya. Begitu juga di Jalan Tamrin itu punya siapa-siapa. Dulunya di kampungnya itu cuma ternak kecil. Sandal tidak ada, apalagi sepatu. Dasi pun nggak punya dia. Sekarang udah punya gedung-gedung bertingkat. Nah di Arab tahu waluna fil bunyan, gengsi-gengsian, nggak mau kalah. Qatar bikin lagi. Qatar itu artinya apa? Kutrah bahasa Arab, setetes. Negeri setetes, tapi dia kecil. Tapi ada pangkalan Amerika besar di situ. Jadi dia bikin segala macam. Dia aduk-aduk negeri lain tuh, dia juga yang aduk-aduk tuh. Itu apa, orang kalau tidak ada kelebihan dia mau cari bahwa dia kuat walaupun kecil gitu loh. Buat-buat, tapi ya itulah. Jadi terjadi seperti itu. Ini semua sudah tanda kiamat. Tapi sebelum kiamat kan nanti ada datang pemimpin yang adil. Nah nanti umat Islam terbagi dua kelompok. Bukan umat Islam, semua umat manusia terbagi dua. Mulai mengerucut dua bagian. Ini sudah mulai. Nanti satu kelompok ini orang-orang baik ini, muslimin banyak, juga orang Kristen, orang agama lain yang hatinya baik ikut sini. Nah ini yang hatinya penuh kebencian apa ini, hobinya bunuh orang, kelompok lagi ikut Dajjal nanti itu. Yang muslim juga ikut di sini, yang pembenci, hobinya bunuh orang, dia ikut Dajjal. Dari sekarang perbuatannya baik muslim non muslim udah seperti Dajjal, nyusahkan orang, mecah belah, bunuh. Nah saudara non muslim juga ada orang non muslim yang baik, jangan kira enggak. Nah ini dia nanti ikut muslimin yang baik ini. Yang baik ini nanti ikut Imam Mahdi itu. Ini ikut Dajjal sebelum kiamat. Itu Imam Mahdi mimpin kira-kira 40-50 tahun. Baru pas kiamat orang Islam sudah habis. Meninggal karena penyakit,
bencana alam dan sebagainya, perang dan seterusnya. Betul, tandanya sudah keluar semua, tapi bukan dekat tuh bukan setahun 2 tahun, masih agak jauh. Karena ini akan dua kelompok ini akan terjadi nanti. Mau Islam mau enggak, kelompok baik yang hatinya penuh kasih, satu kelompok yang Muslim paling banyak di situ, yang Kristen pun yang baik ikut. Nah ini yang hobinya bunuh orang, semua yang tidak Islam, yang Muslim pun karena dia memang jahat, hatinya penuh kebencian, ikut Dajjal ini nanti. Dan sekarang Dajjal itu udah main, belum menampakkan diri, tapi dia udah membantu kelompok-kelompok jahat itu. Di balik layar. Itu ada di hadis semua mazhab hadisnya ada. Ya, terus itu Nabi berpesan. Di Rasil sering ustadz-ustadz buka itu, kita ikutilah, tapi saya ingatkan kembali. Wasiat Nabi terakhir apa? Wasiat itu banyak, di antaranya itu apa? Wahai Muslim sesama Muslim, kamu itu darahmu suci, darah dagingmu suci, sesuci tanah ini, tanah suci, sesuci bulan ini, bulan haji, suci orang Islam tuh. Ada yang gembel, suci, jangan ditumpahkan darahnya, dibunuh. Jangan diganggu hartanya, ditipu. Jangan dijelekkan. Apa itu? Karakternya dijatuhkan. Nah sekarang orang Islam hobinya jatuhkan karakter di dunia maya. Si fulan kafir, si fulan sesat, hati-hati. Kayaknya gitu aja. Sampai gak sempat ibadah dia tuh. Dibilang bilang sampai kamu gak sempat berzikir. Ngapirin orang terus. Dia sendiri mungkin lupa sholat. Bagaimana? Di Quran. Sampai lupa. Ya maaf, mungkin dia anggap dirinya udah hebat karena pakai jenggot. Emang sunnah sih pakai jenggot. Tapi kan orang Yahudi juga sekarang pakai jenggot, lebat. Boleh lihat Yahudi yang fanatik jenggotnya tambah tebal itu. Abu Jahal berjenggot juga, Abu Lahab berjenggot juga, Abu Sufyan berjenggot juga. Jadi bukan cukup dengan jenggot berarti Anda soleh. Pasang jenggot silahkan, saya juga pasang. Tapi akhlak dong. Akhlak yang baik. Jangan ngapirkan orang, jangan menganggap diri paling benar. Itu yang benar. Ibadahlah nanti Tuhan tahu. Tuhan lihat. Yang mana yang ikhlas sekarang kan nggak tahu. Apa Anda betul dakwah mengajak orang kepada Allah karena Allah? Apa betul yang disebut dakwah karena Allah? Apa karena dibayar? Kalau karena dibayar jangan deh, jangan harap, menyesal di akhirat nanti. Apalagi dibayarnya disuruh dipolitisir untuk menyudutkan Muslim yang lain, diadu. Untung aja Muslim Indonesia cerdas, sudah nggak bisa dibohongi sekarang insya Allah. Sudah cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau diadu. Ajaran yang mengajak kepada benci, mengkafirkan, jangan ikuti. Kita bukan polisi mengkafirkan orang, menghukum orang. Kita ibadah, diri kita, keluarga kita selamatkan. Sudah. Orang lain salah nasihati, tidak bisa, sudah, tinggalkan. Urusan Tuhan. Jangan ikut-ikut mengkafirkan, benci-benci, pecah belah. Harus bersatu, harus saling sayang, saling membantu. Itu wasiat Nabi terakhir. Darah kamu suci, hartamu suci, dirimu suci, wahai Muslim. Jangan dibunuh sembarangan, dikatain nggak boleh, dijatuhin harga dirinya. Terus tahu hadis ini kok masih saja seperti itu. Radio Rasil lagi di musuh ini dakwah paling ikhlas ini Radio Rasil. Tidak terima mau dikasih uang berapapun. Lillahi ta'ala, tidak mau dipecah belah. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umurnya nih Rasil. Ustadz-ustadznya panjang umur dan sehat. Di jalan Allah yang lurus. Iya kita tahu seperti ini dimusuhin, kan aneh. Nah kemudian wasiat Nabi lagi apa? Aitausu bin nisa'i khairan. Orang muslimin, kuwasiatkan, jaga wanita baik-baik. Di pria-pria muslimin melindungi wanita muslimin. Jangan dikasarin, apalagi dipukul. Apalagi diperlakukan setengah manusia, haram hukumnya itu. Itu wasiat Nabi di situ. Hormati wanita. Jaga harga dirinya, karamahnya. Insyaallah kita semua seperti itu. Wanita itu bukan diciptakan hanya untuk ternak, beranak aja, bukan, itu tapos itu. Sapi. Wanita itu sama seperti kita, menzakat usaha beramal soleh, tinggi dia boleh dagang, boleh kerja. Yang penting lurus. Kan begitu. Dia sama dengan kita, hamba Allah. Siti Khadijah berdagang. Semua wanita yang maju berdagang semua. Bekerja, asal bisa bagi waktu. Mudah-mudahan kita menjadi betul-betul Quran, sunnah Nabi ikutin. Kesimpulannya apa? Baca salawat di waktu salat, tasyahud terakhir. Di luar itu baca salawat yang mana saja. Kalau salat sudah ada tertentu salawatnya itu, mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah, tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang satu, tidak mau dipecah belah. Insya Allah. Baik, Wan Ahad, demikianlah tausiah dan nasihat dari Ustadz Zainal Hadi dalam acara tausiah sore. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan yang telah disampaikan oleh Ustadz
Pertama menjadi amal soleh untuk Ustadz Zain dan juga untuk kita menjadi ilmu dan tambahan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Jawir Julfikar, operator Susu Bangkit dari kru Rasil TV ada Imron, Zain, Atep dan juga kerabat kerja dari Rasil Network di Sukabumi, Batam, Semarang, Banyuwangi dan Pontianak. Undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah,